Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Maharani dengan NIM 2305113861. Saya berasal dari Prodi PGSD kelas 23A. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Ria Rafianti, MPD, di mana tugasnya yaitu membuat konten bernuansa pendidikan. Nah, pada konten kali ini saya akan mengangkat tentang pemahaman konsep kesadaran perpajakan. Selamat menonton! Nah, berikut beberapa poin penting yang menjelaskan betapa pentingnya esensi dari pendapatan pajak dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama, pendapatan pajak adalah salah satu sumber dana terbesar bagi pemerintah. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, kayak infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan sosial. Dan yang kedua, pajak dirancang untuk menciptakan sistem keadilan sosial. Mereka atau pemerintah tersebut memungkinkan redistribusi kekayaan dengan mengenakan pajak lebih berat pada mereka yang mampu membayar, sementara memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau kurang mampu. Nah, tentunya hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Nah, lanjut yang ketiga, pendapatan pajak juga memungkinkan pemerintah untuk menginvestasikan dana dalam pembangunan infrastruktur kunci seperti fasilitas jalan, jembatan, bandara, dan energi listrik. Infrastruktur yang baik adalah fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Terus yang keempat, pajak juga digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Ini memastikan bahwa warga masyarakat memiliki akses sama terhadap layanan-layanan ini, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan adil. Selanjutnya, dengan pendapatan pajak yang cukup, pemerintah juga memiliki kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan luar negeri. Hal ini memperkuat ekonomi negara dan memberikan stabilitas dalam jangka panjang. Lanjut, pendapatan pajak juga dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau krisis kesehatan. Nah, dana yang tersedia itu memungkinkan pemerintah untuk merespon dengan cepat dan efektif. Jadi secara keseluruhan pendapatan pajak adalah alat yang sangat penting dalam upaya mencapai pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang bijak, pajak dapat menjadi sarana untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi negara Indonesia. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar Rp2.233 triliun, yang terdiri dari Rp1.865 triliun dari penerimaan pajak, Rp367 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0,5 triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi, sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Nah, bagaimana teman-teman setelah menonton video tadi? Apakah dari teman-teman semua sudah tertarik ingin menjadi rakyat yang taat pajak? Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.